Halo, perkenalkan nama saya 02 Prodi Manajemen Mata Kuliah Perspektif dalam Bisnis, dosen pengampu Bapak Dermawan SEM, semester 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang definisi sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlaku hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Selanjutnya ada macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan RI, secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebab Pancasila mengandung nilai-nilai universal. Selanjutnya ada undang-undang, yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penegak hukum. Selanjutnya, yang ketiga, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Selanjutnya ada yang keempat, jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim. Jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan atau peristiwa hukum tersebut. Yang kelima ada traktat atau treaty. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak saja dengan masing-masing negara itu, melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara yang berkepentingan. Yang keenam ada perjanjian atau Overeenkomst. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling hal-hal yang berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Yang ketujuh ada pendapat ahli hukum atau doktrin. Pendapat ahli hukum atau doktrin adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan. Selanjutnya ada harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama dapat mewujudkan praktek dan perilaku kegiatan bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, masuk akal, sehat, dan dinamis. Yang kedua ada lebih adil kepada kalangan pembisnis, baik dari pembisnis besar maupun kecil, tanpa melihat siapapun sebagai pihak menghasilkan keputusan yang tidak menerima semua pihak. Yang ketiga ada perlindungan berbagai jenis perusahaan, terutama untuk usaha kecil maupun menengah atau UKM. Yang keempat ada memastikan mekanisme pasar berfungsi secara efisien dan lancar. Selanjutnya ada sumber hukum bisnis. Sumber hukum dagang terkait dengan pasar pembentukan hukum konversial. Sumber-sumber hukum komersial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip kontrak, adalah kesepakatan antara para pihak sehingga
masing-masing pihak mematuhi perjanjiannya. Yang kedua, ada prinsip kebebasan kontrak, yang menurutnya pelaku bisnis dapat menentukan dan mendefinisikan konten perjanjian yang disepakati. Selanjutnya ada sementara itu, menurut hukum, sumber-sumber hukum komersial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukum perdata termasuk dalam KUHP Perdata. Yang kedua ada hukum publik yang tercantum dalam KUHP atau kejahatan kerah putih. Yang ketiga ada hukum komersial tercantum dalam Kode Komersial atau KUHD. Dan yang keempat ada peraturan lain di luar KUHP Perdata dan KUHP. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya kerjakan dapat untuk